Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat walaupun belajar di rumah saja. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6, menyayangi tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama PKN. Siswa dapat melaksanakan hak dan kewajiban di rumah. Siswa dapat bekerja sama dalam melaksanakan tugas di rumah. Bahasa Indonesia, siswa dapat menyajikan hasil wawancara dalam bentuk tulis, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Matematika, siswa dapat menyelesaikan soal cerita penjumlahan menggunakan garis bilangan. Masih ingatkah kalian apa saja hak dan kewajiban setiap anggota keluarga di rumah? Sebagai kepala keluarga, ayah berhak untuk disayangi dan dihormati oleh seluruh anggota keluarga di rumah. Ayah memiliki tugas mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Seorang ibu biasanya mengurus rumah tangga, contohnya memasak, mengurus keperluan anggota keluarga. Ayah dan ibu memiliki kewajiban mendidik dan melindungi anak-anaknya. Anak-anak juga memiliki peran penting dalam keluarga. Selain belajar dengan tekun, seorang anak sebaiknya membantu pekerjaan orang tua. Anak-anak dapat membantu ibu mencuci piring dan merapikan rumah. Seorang anak juga wajib menghormati kedua orang tua. Anak-anak memiliki hak untuk disayangi, dilindungi, dan dipenuhi kebutuhannya oleh orang tua. Kita perlu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hal itu merupakan salah satu contoh pengamalan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan simbol padi dan kapas. Tolong-menolong dan kerjasama akan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Dengan tolong-menolong dalam melaksanakan tugas, kita dapat menjaga kerukunan dengan anggota keluarga lainnya. Pernahkah kamu melakukan wawancara? Hasil dari wawancara ditulis menggunakan bahasa yang baku. Setelah mendapatkan hasil wawancara, kita dapat membuat laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara berisi topik wawancara, tanggal wawancara, nama narasumber, dan nama pewawancara. Setelah itu, kita dapat menuliskan daftar pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Laporan hasil wawancara harus ditulis menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang sesuai dengan PUEBI. Perhatikan contoh menulis laporan sederhana dari hasil wawancara. Ini adalah contoh hasil wawancara antara Bu Dwi dengan Arpa. Kamu sudah mempelajari cara menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Penjumlahan dihitung dengan cara membuat dua tanda panah di atas garis bilangan sesuai bilangan yang dijumlahkan. Hasil penjumlahan diperoleh dengan melihat bilangan yang sejajar dengan ujung panah terakhir. Perhatikan contoh berikut. Tentukan hasil 9 ditambah 5 dengan garis bilangan. Cara menyelesaikannya yaitu kalian buat dulu garis bilangannya. Setelah itu kalian tarik dulu angka 9 mulai dari 0 sampai ke angka 9. Kemudian tarik yang kedua, panah yang kedua mulai dari angka 9 sampai dengan angka 14. Dari mulai 9, 10, 11, 12, 13 sampai 14. Berarti 9 ditambah 5 sama dengan 14. Tahukah kalian bentuk motif hias pada karya seni bisa berupa kain, guci, piring, lemari, atau rumah adat? Jenis motif hias ada dua, yaitu
motif hias geometris, dan motif hias non-geometris. Motif hias geometris adalah motif hias yang menggunakan unsur-unsur garis dan bidang yang disusun berulang-ulang hingga membentuk motif yang menarik. Motif tersebut biasanya terdapat pada karya seni batik Kawung. Batik Kawung berasal dari daerah Yogyakarta. Pada motif batik Kawung terdapat unsur garis lengkung dan bentuknya beraturan. Motif hias non-geometris adalah motif hias yang memiliki bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan. Motif hias bentuk tumbuhan biasanya disebut sulur-suluran. Contoh motif hias bentuk tumbuhan yaitu batik buketan dari Pekalongan. Batik tersebut memiliki motif tumbuhan. Motif tersebut bermakna keharmonisan dan keindahan hubungan manusia dengan alam di sekitarnya. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif dibuat dengan menggunakan unsur garis, bidang, dan warna. Bagian dari tumbuhan seperti daun dapat menjadi inspirasi pembuatan gambar dekoratif. Contoh gambar dekoratif ini mengandung garis dan bidang di dalamnya. Untuk memperindah tampilan, dapat ditambahkan warna-warna yang menarik. Oke anak-anak, cukup pembelajaran kita hari ini. Tugas untuk hari Selasa tanggal 8 bulan 9 yaitu PKN kerjakan di buku tulis. Dan ini soalnya. Kalian tulis di buku tulis, setelah selesai kalian kirimkan ke WA Bu Guru. Tugas untuk hari Rabu tanggal 9 bulan 9 tahun 2020, tuliskan laporan sederhana dari hasil wawancara. Kalau kemarin kalian sudah melaksanakan wawancara dengan keluarga, dengan ayah atau ibu. Nah, hari ini kalian menuliskan laporannya seperti laporan ARPA dengan Ibu Dwi. Jaga kesehatan, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.